Halo geng, bahasan kita kali ini masih seputaran Kekaisaran Mongol. Bagi kalian yang masih belum dapat cerita lengkapnya, kalian bisa ubek-ubek channel ini untuk mendapatkan informasi dari video sebelumnya biar nyambung gitu dengan bahasan yang kali ini gua bahas. Buat kalian yang udah nonton di video sebelumnya, kita lanjut yuk untuk ngebahas cerita-cerita yang sempat terputus kemarin. Dimana kemarin itu sempat terputus di beberapa part, gua juga lupa ya sampai mana ya. Oke, ternyata kemarin itu sampai di part ketika pasukan Genghis Khan yang dikirim 3 orang duta besar ini dipenggal kepalanya sama si Muhammad Shah. Dan ketika kepalanya si duta besar yang dipenggal ini dikirimkan ke Genghis Khan oleh Muhammad Shah, kemurkaan si Genghis Khan dimulai dari titik ini untuk menyerang kerajaan Islam. So, how can it be? Is that true? Kita lanjut di pembahasan berikut ini. Lanjut. Ceritanya bermula ketika 2 duta besar yang dikirimkan untuk bernegosiasi ke kerajaannya Muhammad Shah dan kembali dalam keadaan membawa kepala yang telah dipenggal sama si Muhammad Shah ini di kerajaannya. Nah, disinilah titik pikiran dari Genghis Khan ini mulai mendidih. Udah kayak 180 derajat Celcius. Si Genghis Khan ini mulai berpikir, ini udah nggak iya nih. 450 orang pedagang yang gua kirimkan ke kerajaan Khwarezmian, udah 450 orang pedagang yang gua kirimkan semua ditawan sama si Muhammad Shah. Awak kirimkan duta besar untuk negosiasi, malah kepalanya dipenggal, plus 2 orang lagi dibotain sampai botak-botaknya. Dah lah, tanpa pikir panjang lagi, si Genghis Khan ini mulai murka, gengs, dan dia mulai menentukan bahwa disinilah titik pertama untuk menyerang dan menyerbu kerajaan dari Khwarezmian yang dipimpin oleh Muhammad Shah. Kemudian si Genghis Khan ini memanggil 120.000 orang prajurit, dikumpulkan dan juga diumumkan bahwa Kekaisaran Mongolia resmi mendapatkan titah untuk berperang melawan Kekaisaran Khwarezmian di bawah naungan Sultan Muhammad. Nah, habis dikumpulkan 120.000 orang tentara ini, kota tujuan pertama yang bakal diserang adalah Otrar. Karena provinsi ini adalah provinsi paling kejam karena telah mengeksekusi 450 orang pedagang yang dikirimkan oleh si Genghis Khan tadi. Tepat di Desember tahun 1219, pasukan Mongol datang dengan gerombolan 120.000 tentara dan menyerang kota yang dikenal dengan pusat perdagangan dan kebudayaan di Khwarezmian ini. Memang kalau dilihat marah kali si Genghis Khan ini karena konon gubernurnya bernama Inalchuk inilah yang menjadi landasan kenapa 450 orang pedagang yang dikirimkan oleh si Genghis Khan ini ditawan dan juga dihukum mati oleh Sultan Muhammad Shah. By the way, di sini tentara Mongol juga mendapatkan pasokan dari tentara-tentara yang terdapat di Tiongkok sana, dan kebetulan pada saat itu negara Xian Barat udah pernah dikalahkan sama si Genghis Khan ini. Ternyata sesampainya di Otrar, benteng yang dibangun oleh Kekaisaran Khwarezmian ini lumayan gede dan susah untuk ditembus gitu, pertahanannya begitu kuat. Dan pada tahapan ini, tentara Mongol membutuhkan waktu sekitar 5 bulan untuk menaklukkan dari provinsi Otrar ini di bawah Gubernur Inalchuk. Meskipun membutuhkan waktu yang begitu lama, tentara-tentara yang udah dilatih di Mongolia ini tetap bersikeras untuk membalaskan dendamnya di provinsi Otrar ini sampai mencari si gubernurnya yaitu Inalchuk untuk dimatikan di tempat itu pula. Dan gak hanya itu, seluruh wilayah Otrar ini dibumi hanguskan, dibakar semua bangunannya. Kemudian penduduk kota dan juga desa dibumi hanguskan, disiksa, ditembaki, kemudian dijajahi dan dibrutali sehabis-habisnya. Setelah 5 bulan menyerang provinsi Otrar ini, akhirnya tentara Mongol pindah lagi ke kota kedua yang bakal diserang sama mereka. Nah, kota kedua yang menjadi sasaran dari pasukan Mongol ini bernama kota Bukhara. By the way, untuk informasinya, ternyata kota Bukhara ini hampir sama peranannya sama Baghdad sana karena merupakan pusat dari kebudayaan dan juga pendidikan serta perdagangan di Khwarezmian. Berdasarkan story yang gua baca, sebenarnya Muhammad Shah ini nggak begitu khawatir dengan pusat kota Bukhara ini karena memang benar-benar jauh banget dari daerah kawasan si Mongolia. Tapi yang namanya dendam udah membara dalam hatinya si Genghis Khan, disuruhlah tentaranya untuk mengepung si Bukhara sampai dapat. Dan karena memang perintah dari si Genghis Khan ini benar-benar ambisius banget, kalau nggak dikasih makan kali ya 5 bulan tentara-tentara ini. Dan kalau dilihat, penyerangan yang dilakukan kepada kota Bukhara ini termasuk sadis meskipun tidak dilakukan pemusnahan secara total terhadap penduduk kota yang terdapat di sana. Jadi para tentara Mongol ini menyisakan penduduk-penduduk kota yang terdiri dari anak-anak muda, kemudian orang-orang tua yang udah rentan usianya, dan bahkan kejamnya tentara Mongol juga menjadikan wanita-wanita yang di sana sebagai budak seks mereka untuk melayani dari petinggi-petinggi kerajaan yang terdapat di Mongolia. Sadis.
Ditambah lagi, orang-orang yang udah menyerah di Bukhara ini dijadikan sebagai tameng untuk dipersembahkan kepada tumbal-tumbal dari peperangan. Jadi ceritanya ketika ada orang-orang tua yang udah renta, yang udah uzur banget nih, dipakein pakaian kayak tentaranya orang Mongolia. Habis itu orang-orang yang dipakein pakaian tentara Mongolia ini disuruh jalan di barisan depan untuk peperangan. Biar kalau misalnya musuh nembak mereka tuh yang kena duluan itu adalah orang-orang dari Bukhara ini. Kejam. Sebenarnya ada yang lebih sadis dari pembunuhan dan penghilangan nyawa yang dilakukan tentara Mongol di Bukhara ini, yaitu sebuah tragedi yang hampir sama dilakukan kepada kota Baghdad, di mana seluruh perpustakaan yang berisi 45.000 buku yang terdapat di perpustakaan Bukhara ini, di mana kita tahu buku-buku ini mengandung sejarah, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan sebagainya, dibakar, di bumi hanguskan seketika itu pula dan musnah, nggak ada sisa. Setelah mereka menginvasi dan juga melakukan penindasan terhadap kota di Bukhara, mereka melanjutkan lagi ke kota ketiga, di mana disinilah titik dari penyelesaian penyerangan terhadap Khwarezmian. Nah, dendam yang terjadi antara Genghis Khan dan juga Sultan Muhammad Shah ini benar-benar kayak membara banget. Ibarat kata pepatah, gara-gara noda setitik rusak susu sebelanga kali ya. Seenggaknya inilah yang dilakukan oleh si Genghis Khan untuk membalaskan sakit hatinya atas 450 orang pedagang yang ditawan nama Sultan Muhammad Shah dan juga 3 orang duta besarnya yang disiksa di kerajaan Khwarezmian. Lanjut di tahun 1220, pasukan Mongol kembali memasuki salah satu kota bernama Samarkand. Dalam menyerang kota Samarkand ini, waktu yang diperlukan relatif singkat. Hanya 15 hari aja, si pasukan Mongol udah bisa memberantas semua orang-orang yang terdapat di Samarkand. Nah, di tahun 1220 pula, Sultan Muhammad Shah ini diungsikan ke sebuah pulau yang terdapat di Laut Kaspia sana. Dan sampai pada akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan yang sangat-sangat sekarat. Meskipun Khwarezmian udah dikepung habis-habisan sama tentara Mongol, tetap aja tahta kerajaan dari Khwarezmian itu dilanjutkan kepada anak dari Sultan Muhammad Shah, yaitu Jalaluddin Shah. Meskipun tahtanya udah dipegang sama Jalaluddin Shah, tetap aja kemenangan nggak bisa dicapai pada tragedi ini. Buktinya, Jalaluddin akhirnya tertangkap dan juga dihukum mati oleh pasukan Mongol pada peristiwa Perang Indus. Itulah gengs beberapa cerita singkat penyerangan Mongol terhadap beberapa titik kota yang terdapat di Khwarezmian dan merupakan salah satu titik pertama untuk penyerangan terhadap kerajaan Islam. Jika kalian mendapatkan informasi yang menarik dari video ini dan juga mendapatkan informasi tambahan dari nilai-nilai sejarah, silahkan klik suka dan juga jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share-nya. Thank you dan see you to the next video.